Oke, kita ketemu kembali di dalam materi perkuliahan kita yang terakhir, mata kuliah penata layanan Kristen. Di dalam bab 6, di dalam materi kita membahas tentang tanggung jawab gereja dalam penata layanan Kristen terhadap modernisasi atau pelayanan di zaman modern, atau juga sudah masuk dalam zaman postmodern. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai penata layan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, diperhadapkan dengan satu tantangan kehidupan yang menurut pemikiran kita tidak seperti pada zaman-zaman kita masih kecil atau pada zaman-zaman dulu. Ada satu perubahan, perkembangan yang luar biasa. Dunia yang kita tempati sekarang, secara sadar maupun tidak kita sadari, berada pada suatu era yang menuntut setiap pribadi untuk meninggalkan segala hal-hal yang bersifat lama, kebiasaan lama, cara-cara lama, dan mau tidak mau harus memulai dengan satu tatanan, aturan, sistem yang baru. Berarti kita dituntut untuk mengalami satu perubahan. Ini tidak bisa kita pungkiri. Sebagai gereja, sebagai seorang hamba Tuhan, kehidupan semakin lama semakin mengalami satu kemajuan. Zaman modern atau zaman postmodern memiliki ciri yang perlu kita ketahui bersama. Dalam sebuah kutipan, saya mengutip, ciri kehidupan zaman postmodern adalah mengedepankan relativisme. Apa itu? Satu pandangan yang memandang kebenaran sebagai sesuatu yang relatif. Termasuk pandangan iman Kristen dianggap sebagai sesuatu yang relatif. Ini yang diperhadapkan kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan. Mau tidak mau, pandangan relativisme, segala sesuatu diukur secara relatif, ini sedang merajalela, dan ini terjadi pada zaman postmodern. Seorang penulis buku yang bernama Lumintang, judul bukunya Keunikan Teologia Kristen di Tengah Kepalsuan, menjelaskan tentang pandangan kaum postmodern. Semua bisa benar, karena kebenaran adalah perspektif, yaitu tergantung dari sudut pandang mana, termasuk tergantung dari sudut pandang iman agama manapun. Selain berdasarkan perspektif, kaum postmodern juga menekankan bahwa kebenaran itu adalah temporal, bisa berubah sesuai konteks. Akhirnya, mereka menegaskan bahwa kebenaran itu adalah kombinasi semua kebenaran yang ada. Kalau ini terjadi, diperhadapkan dengan kebenaran firman, kebenaran Alkitab yang kita bisa katakan yakini bahwa kebenaran yang absolut. Nah, tatkala Injil Alkitab diperhadapkan pada zaman postmodern, orang-orang akan mulai kembali memikirkan secara universal menurut sudut pandang mereka masing-masing, sehingga memungkinkan kebenaran yang saat ini kita yakini absolut, firman Tuhan itu akan dianggap tidak absolut lagi, karena dilihat dari sudut pandang yang lain. Ini tantangan buat kita.
Nah, mau tidak mau gereja Tuhan harus siap sebagai penata layan, sebagai hamba Tuhan, bagaimana caranya kita menghadapi fenomena di zaman modern maupun di zaman postmodern ini. Satu pertanyaan yang mungkin kita dengar, yang sering kita dengar, apakah perkembangan sekarang ini sehubungan dengan teknologi? Apakah teknologi yang berkembang saat ini jahat? Ini menjadi satu tantangan juga dan perlu kita jawab dan perlu kita atasi di dalam kita sebagai seorang penata layan untuk menjelaskan akan hal ini. Teknologi pada dasarnya tidak jahat menurut saya. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Menemani kita dari pagi sampai malam, menyertai perasaan pikiran kita, membantu kita mengambil keputusan, mencari nafkah. Bahkan dengan teknologi, kita juga dibantu untuk maksimal melayani Tuhan lebih baik lagi. Di dalam kisah Rasul 13:36, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kita juga harus melakukan kehendak Allah di zaman ini. Dan itu juga menyangkut pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Teknologi yang ada saat ini kita syukuri. Dan biarlah kita pergunakan teknologi ini kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Teknologinya nggak salah, teknologinya nggak jahat. Cuma kadangkala teknologi dipergunakan oleh orang-orang yang tidak tahu kebenaran sehingga teknologi itu dipakai untuk berbuat jahat. Tetapi teknologi bila mana di tangan orang-orang yang seperti kita, seorang hamba Tuhan, teknologi itu bisa dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan masuk di dalam pembahasan yang selanjutnya sebagai modal kita sebagai penata layan gereja. Lalu bagaimana seharusnya gereja, orang percaya, hamba Tuhan, penata layan menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah sedemikian maju secara pesat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki dan pahami dalam hal ini? Yang pertama, teknologi muncul, pengetahuan muncul. Kita perlu sadari, Allah adalah sumber pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksudnya adalah pengetahuan itu berasal atau bersumber dari Tuhan. Sikap diri yang takut akan Tuhan akan menghasilkan pengetahuan yang benar, serta dapat menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijak untuk mengabdi kepada Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Tatkala Tuhan beri pengetahuan lebih dari kita, kita perlu sadar sumbernya dari Tuhan. Dan pergunakanlah pengetahuan yang Tuhan berikan buat kita untuk Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita sebagai orang percaya, sebagai penata layan, sebagai hamba Tuhan harus dapat menguasai teknologi. Bukan kita dikuasai oleh teknologi. Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Paulus sudah membentengi dirinya, nggak mau diperhamba oleh apapun, oleh siapapun, kecuali diperhamba oleh Allah. Meskipun dia sebagai seorang rasul, bebas lakukan apa saja, bebas berbuat apa saja, bahkan bebas makan apa saja. Jadi biarlah teknologi yang berkembang saat ini kita kuasai. Tatkala kita kuasai, jadi tergantung kita mempergunakannya seperti apa. Jika kita pergunakan itu bermanfaat, mari kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, teknologi harus digunakan untuk memenuhi hukum Tuhan. Perhatikan di dalam hukum kasih
Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Di situ ada akal, pengetahuan. Artinya, biarlah pengetahuan yang ada dalam diri kita yang berkembang saat ini, kita kembalikan untuk mengasihi Tuhan. Ini 3 hal yang perlu kita sadari, sikap sebagai penata layan di dalam kita menghadapi satu perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa gaya hidup yang perlu kita ketahui, ini sebagai pengetahuan aja. Gaya hidup zaman modern atau postmodern itu materialisme, segala sesuatu diukur dengan material, jadi mengesampingkan hal yang rohani. Jadi kebahagiaan seseorang diukur dengan benda apa yang ia punya, uang dan segala-galanya. Gaya hidup yang kedua adalah konsumerisme, berbicara tentang menyukai produk-produk tertentu sehingga berlebihan dan berkelanjutan, sehingga akhirnya sebenarnya produk itu enggak sangat-sangat penting buat kita, tapi kita beli, kita kumpulkan, dan itu terjadi. Gaya hidup hedonisme, menganggap kesenangan, kebahagiaan itu terjadi pada saat mereka mengejar kesenangan itu sendiri. Jadi kepuasan didapatkan tatkala mendapat kesenangan dari dunia. Individualisme ini merupakan satu paham yang menerangkan bahwa seseorang yang mementingkan haknya pribadi tanpa memikirkan orang lain. Jadi 4 gaya hidup ini sedang merajalela menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dalam 2 Timotius diterangkan, saya nggak akan panjang lebar. Ini yang terpenting saya tutup dengan satu pemahaman. Oke, sekarang kita masuk di dalam pembahasan sehubungan dengan fenomena yang terjadi saat ini, dampak dari virus corona COVID-19. Pertanyaan, perlukah ibadah online? Sehubungan dengan ibadah online, selama masih ada kesempatan gereja Tuhan, umat Tuhan berkumpul dalam sebuah gereja, menurut saya ibadah online kurang tepat dan boleh dikatakan tidak perlu kita lakukan selama masih ada waktu, kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama. Jangankan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi sehubungan dengan keadaan sekarang, dampak dari virus corona COVID-19, perlukah ibadah online? Sempat menjadi satu perdebatan para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan, dan sedikit juga membuat kebingungan para jemaat. Ada yang melakukan ibadah online, ada yang tidak, masih beribadah di gereja. Saya menemukan satu tulisan yang sangat memberikan satu pencerahan buat saya secara pribadi. Saya mengutip tulisan pendeta dokter Dr. Yakub Trihandoko, seorang doktor teologi, memberikan satu pemaparan alasan untuk menjawab perlukah ibadah online. Kutipannya sebagai berikut dan saya bisa bagikan kepada saudara. Yang pertama, sehubungan dengan aturan pemerintah, social distancing. Ini aturan pemerintah. Tatkala kita diperhadapkan dengan aturan pemerintah, Alkitab dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ada
perintah untuk kita taat kepada pemerintah. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 dengan tegas katakan, Tuhan juga memerintahkan umat Allah untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan membuang mereka. Kedamaian, kesejahteraan sebuah kota, sebuah desa, sebuah daerah itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat Tuhan. Bila mana aturan social distancing yang disampaikan, yang diimbau oleh pemerintah ini membuat wilayah daerah kita sejahtera, mengurangi penularan wabah virus corona ini, kenapa enggak kita tunduk dan taat di dalamnya? Kalau hal itu kita lakukan tunduk dan taat, berarti kita nggak boleh kumpul di dalam beribadah karena di dalamnya tidak boleh. Berarti perlu ibadah online, perlu. Itu alasan pertama. Yang kedua, sehubungan dengan hari Sabat bukan alasan untuk tidak berbuat baik. Bapak Dr. Yakub memberikan pemaparan seperti ini dihubungkan dengan pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dalam Matius 12, orang Farisi protes dengan alasan tidak boleh. Ini waktunya untuk memuliakan Tuhan, ini hari Sabat. Yesus memberikan satu pembelajaran. Bukan berarti hari Sabat bukan satu alasan untuk kita berbuat baik pada orang lain. Kalau kita hubungkan saat ini, hari Sabat, hari Minggu di saat kita beribadah. Tatkala kita memaksakan, oh ini hari Sabat, hari Minggu kita mau beribadah di gereja. Kita nggak memikirkan kepentingan orang lain. Kembali, kita nggak mengusahakan kesejahteraan kota. Sebaliknya, tatkala kita tunduk atas peraturan pemerintah dan kita tidak, bahasa hukum Taurat, mengkuduskan hari Sabat, hari Minggu itu, tapi kita ibadah di rumah, secara tidak langsung kita sudah melakukan kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, pertimbangan historis tentang esensi ibadah, memberi ruang bagi ibadah yang tidak konvensional. Esensi dari ibadah itu seperti apa? Ada pertimbangan historis pada saat Bait Salomo diruntuhkan oleh tentara Babel. Karena apa? Salah satu alasannya, umat Allah terlalu fokus mengagung-agungkan Bait Salomo itu. Karena disitulah fokus pada ritual agama mereka. Persembahan korban di Bait Salomo. Saya terlalu yakin robohnya, runtuhnya Bait Salomo itu Tuhan kehendaki. Untuk menggeser paradigma esensi ibadah yang sebenarnya. Melalui peristiwa itu akhirnya orang-orang Israel beribadah di rumah-rumah. Membangun persekutuan di rumah-rumah skala lebih kecil. Bahkan ada pemikiran seperti para teolog memiliki satu kesimpulan. Cikal bakal berdirinya rumah ibadat sinagog itu diawali dari ibadah di rumah-rumah yang berfokus pada pengajaran firman. Artinya kita dibawa untuk mengenal esensi ibadah yang sebenarnya.
Gedung gereja bagus. Bila mana tadi saya katakan, bila mana masih ada kesempatan datang ke gedung gereja, ke ibadah bersama, puji Tuhan. Tetapi selama belum bisa seperti peristiwa saat ini, enggak ada salahnya. Esensi ibadah, di dalamnya ada pengajaran firman dalam komunitas kecil. Keempat, konsep teologis tentang gereja. Gereja adalah orang, bukan bangunan. 1 Korintus 1:2. Di mana umat Tuhan berkumpul, di situ ada gereja. Yang penting ada kehadiran Allah. Kehadiran Tuhan tidak tergantung gedung gereja. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Gak usah kecil hati. Kita sebagai pimpinan jemaat, penata layan, bila mana kita sebagai jemaat, jangan kecil hati kita nggak bisa beribadah, nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, tidak. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku Tuhan. Yang terakhir, Bapak Dr. Yakub memberikan pengertian, persekutuan orang Kristen tidak dibatasi oleh lokasi yang disebut gereja. Semua orang di segala tempat yang memanggil nama Yesus sebagai Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh lokasi, tempat, dan keadaan. 5 alasan ini memberikan pencerahan buat saya, dan saya berharap juga memberikan pencerahan buat saudara, khususnya dalam kondisi saat ini. Tadi saya awal katakan, selama masih ada kesempatan untuk datang beribadah, baik kita beribadah di gereja. Tapi selama belum ada kesempatan seperti peristiwa ini, kita ikuti aturan pemerintah. Saya tutup dengan materi ini dalam satu pembahasan 1 Yohanes 2:15, tantangan kita sebagai penata layan Kristen diperhadapkan dalam zaman modern, sistem dunia yang semakin meningkat ini. 1 Yohanes 2:15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu berasal dari dunia, bukan berasal dari Bapa. Ada satu perintah firman katakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Yang perlu kita cermati, dunia ini yang dimaksudkan bukan ciptaan, isinya yang ada, enggak, bukan. Yang dimaksudkan adalah sistem. Kalau kita berbicara sistem manusia, mau tidak mau, kita hubungkan dalam fenomena zaman modern ini, sungguh luar biasa. Manusia sedang menciptakan, memunculkan sistem-sistem yang luar biasa. Yang perlu kita garis bawahi adalah, kita perlu cerdik untuk menghadapi semuanya ini. Jangan mengasihi akan dunia, karena di dalamnya ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadilah pribadi-pribadi, penata layan, hamba Tuhan, orang percaya, anak Tuhan yang bisa mewarnai dunia, menjadi terang bagi dunia. Biarlah perkembangan yang terjadi dalam dunia ini kita kuasai dan kita kembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, ini materi perkuliahan kita. Saya berharap kita semua sangat diberkati meskipun tidak dilakukan secara reguler tatap mata karena keadaan. Tapi saya berharap dengan materi yang sedikit kami bagikan boleh menjadi bekal. Dan saya tutup dengan satu pernyataan. Ingat Matius 25 tentang perumpamaan talenta. Tuhan tetap minta pertanggungjawaban dari setiap penata layan, setiap hamba Tuhan. Kita semua dikasih kepercayaan. Ada 5 talenta, 2 talenta. Kembangkan, pertanggungjawabkan dengan baik. Dan jangan seperti yang punya 1 talenta.